Ini yang tengah hangat-hangatnya ya, skandal FinCEN Leaks yang bocor ini mengguncang dunia perbankan global. Menyeret nama-nama bank raksasa global, sebut saja HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered, JP Morgan, Bank of New York Mellon. Nah, di Indonesia sendiri juga sejumlah bank disebut-sebut dalam dokumen ini. Ada aliran dana mencurigakan di belasan bank di tanah air, baik bank swasta maupun bank plat merah. Totalnya sekitar 500 juta US dollar atau sekitar 7 triliun rupiah. Kita ulas bersama dalam Ada Bank Besar RI di FinCEN Files. Oke, kita lihat dulu FinCEN Files yang bocor. Ini memang membuat heboh pasar keuangan dunia ya. Kita flashback dulu. Pasalnya dokumen ini mengungkap ribuan transaksi mencurigakan yang dilakukan lembaga keuangan Amerika dengan berbagai afiliasinya di ratusan negara lain. Nah, FinCEN sendiri adalah singkatan dari Financial Crimes Enforcement Network atau Jaringan Investigasi Kejahatan Keuangan Amerika Serikat. Siapa sih isinya yang ada di sini? Isinya adalah orang-orang Departemen Keuangan Amerika Serikat yang bertugas untuk memerangi kejahatan keuangan. Nah, biasanya setiap ada transaksi bermasalah dalam dolar Amerika Serikat yang ditemukan, data ini akan dikirimkan ke FinCEN, ke lembaga ini ya. Transaksi ini termasuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat di luar wilayah Amerika Serikat. Nah, FinCEN Leaks berisi 2.500 lembar halaman. Sebagian besar adalah file yang dikirim bank-bank ke otoritas Amerika Serikat antara tahun 2000 sampai 2017 lalu ya. Di dalamnya diduga terdapat nih skandal penggelapan dana hingga pengemplangan pajak dari lembaga keuangan besar dunia. Diduga sekali lagi ya, nilainya mencapai 2 triliun US dollar atau 28.000 triliun rupiah. Besar juga ya, banyak banget. Dokumen rahasia ini dibocorkan awalnya ke BuzzFeed yang kemudian membagikannya ke ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists. Nah, dikutip dari International Consortium of Investigative Journalists ini, nah ternyata nih ada sederet nama-nama Bank Indonesia yang muncul dalam dokumen ini. Kita lihat totalnya transaksi yang ada di 19 bank di sini ya, yang disebut-sebut dalam dokumen ini. Kalau dihitung-hitung dari Excel itu jumlahnya ada sekitar 501 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan dengan kurs 14.500 ada 7,3 triliun rupiah. Nah, kita lihat nama bank-banknya. Sekali lagi ini tidak berarti divonis bahwa ini adalah transaksi yang melanggar atau ini telah terjadi kejahatan keuangan. Ini adalah transaksi mencurigakan. Oke, ada 3 dari 4 bank besar andalan market Indonesia, BBB ya, Anda tahu, yang disebut dalam dokumen FinCEN Leaks. 2 diantaranya adalah bank plat merah. Kita lihat dulu, ada Bank Mandiri yang dalam FinCEN Files ini ada 19 transaksi di sini dengan nilai 292 juta dolar Amerika Serikat. Nah, merespons hal ini Bank Mandiri mengatakan Bank Mandiri konsisten menerapkan good corporate governance meliputi penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Peraturan OJK dan juga ketentuan PPATK. Kita lihat di sini statement dari Ruli Setiawan kepada Transmedia. Ruli Setiawan adalah sekretaris perusahaan Bank Mandiri yang mengatakan Bank Mandiri juga dalam penerapan program APU PPT-nya selain tunduk atas ketentuan di atas juga berusaha agar selaras dengan International Best Practices sebagaimana rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering. Nah, selanjutnya bank pelat merah lain yang juga disebut dalam dokumen FinCEN Leaks ini yaitu adalah Bank BNI. Di sini tercatat ada 2 transaksi sebesar 10,6 juta dolar Amerika Serikat. Nah, BNI mengatakan kepada Transmedia selalu melakukan pemantauan profil dan transaksi nasabah termasuk nasabah berisiko tinggi sesuai ketentuan. Nah, BNI mengatakan memiliki sistem monitoring untuk mendeteksi pola transaksi keuangan yang mencurigakan dan wajib menyampaikannya kepada Financial Intelligence Unit. Dalam hal ini kalau di Indonesia adalah PPATK. Ini ya statement dari Meli Meliana, sekretaris perusahaan BNI. Selanjutnya ada BCA. Nah,
Di sini, bank swasta terbesar di Indonesia BCA juga disebut dalam dokumen Vincent Leaks dengan jumlah transaksi sebanyak 4 transaksi nilainya adalah 753 ribu dolar Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, Direktur Utama BCA Yahya Setiatmaja kepada Transmedia menegaskan perusahaan telah mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku. BCA selalu comply dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pencucian uang serta pembiayaan terorisme. Seperti ini statement dari Yahya Setiatmaja, Direktur Utama BCA. Selanjutnya kita lihat bank-bank mana lagi yang ada di dalam dokumen Vincent Leaks ini. Ada CIMB Niaga, ini dengan jumlah transaksi 7. Jumlah transaksinya ini sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian ada Bank Danamon Indonesia dengan 1 transaksi nilainya sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat. Dan ada Penin Bank dengan 3 transaksi dengan nilai 5,4 juta dolar Amerika Serikat. Bank Windu, ini namanya mungkin tidak terlalu familiar dengan Anda, tapi ternyata ada catatan transaksi yang cukup besar di sini. Ada 6 transaksi dengan nilai 130,8 juta dolar Amerika Serikat. Dan Bank Nusantara Parahyangan ada 5 transaksi dengan nilai di bawah 1 juta dolar, yaitu 708 ribu dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat ada bank-bank apalagi di dalam dokumen Vincent Leaks ini. Ada Bank of India Indonesia di mana terdapat 2 transaksi di sini nilainya sekitar 20,7 juta dolar Amerika Serikat. Lalu ada Bank Internasional Indonesia, ini masih nama lamanya sebelum bergabung dengan Maybank. Ada 2 transaksi dengan nilai 2,2 juta dolar Amerika Serikat. Dan Bank OCBC NISP ada 9 transaksi di sini tercatat dalam Vincent Leaks. 2,7 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya tetaplah bersama kami ya, masih ada listnya nih cukup panjang soalnya ada 19 totalnya ya. Ada Bank DBS Indonesia 4 transaksi dengan nilai 3,5 juta dolar. Standard Chartered Bank yang beroperasi di Indonesia tercatat ada 2 transaksi nilainya sekitar 5,8 juta dolar. Kemudian ada HSBC 1 transaksi dengan nilai 2,9 juta dolar Amerika Serikat. UOB Indonesia ada 7 transaksi bisa kita lihat di sini dengan nilai 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian ICBC Indonesia hanya ada 1 transaksi dan nilainya juga tidak terlalu besar, 49.990 dolar Amerika Serikat. Ada Bank China Trust Indonesia, ada 7 transaksi yang tercatat di sini dengan nilai di bawah 1 juta dolar, 554 ribu dolar. Kemudian ada Citibank, 1 transaksi saja nilainya 2 juta dolar Amerika Serikat. Nah, di sini CEO Chief Executive Officer dari Citibank Indonesia, Batara Sianturi, kepada CNBC Indonesia mengaku pihaknya akan memonitor data yang ada dan menyiapkan data jika kedepannya ada permintaan dari regulator terkait dengan informasi yang dimuat dalam Vincent Files ini. Kemudian ada Bank Commonwealth dengan 10 catatan transaksi di sini nilainya 9,5 juta dolar Amerika Serikat. Totalnya ada 19 bank yang tercatat dalam dokumen Vincent Leaks ini. Ada transaksi-transaksi yang mencurigakan di sana. Nah, International Consortium of Investigative Journalists yang membuat dokumen Vincent Leaks ini bisa diakses oleh publik mengatakan transaksi mencurigakan yang termuat dalam Vincent Files ini bukan berarti langsung bisa divonis serta-merta sebagai tindak kejahatan keuangan. Data ini sebenarnya untuk menggambarkan bagaimana aliran uang yang ditandai atau diberi tanda flag sebagai transaksi mencurigakan dengan mudahnya ini bisa mengalir bebas di jaringan sistem keuangan global. Memang beberapa kasus diantaranya ini terkait dengan korupsi, penipuan, penggelapan, tapi tidak semua transaksi yang tercatat dalam Vincent Files ini berarti adalah sebuah pelanggaran atau kejahatan keuangan ya. Sekali lagi, analisis dari International Consortium of Investigative Journalists menemukan alasan utama mengapa transaksi-transaksi ini dilaporkan ke otoritas Vincent di Amerika Serikat adalah kecurigaan institusi keuangan bahwa lewat transaksi tersebut telah terjadi pencucian uang. Demikian yang bisa kami ulas untuk Anda.